Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Pak Her. Bisa minta tolong nggak waktu sebentar saja Pak Her, 5 atau 10 menit gitu. Sesuai janji kita yang kemarin Pak Her, saya ingin menceritakan beberapa masalah saya yang ada di jurusan Pak. Oh iya Bu, silahkan monggo Bu Retno. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Retno, supaya bisa mengurangi kegelisahan atau kesalutan atau permasalahan yang dirasakan oleh Bu Retno. Monggo Bu Retno. Gini loh Pak, saya itu kan melihat teman-teman tuh masih kesulitan terkait bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di jurusan listrik pada tahun ini. Tetapi mereka itu loh tidak mau berusaha mencari jalan keluarnya atau mencari solusinya itu baiknya bagaimana gitu Pak. Oh, oke Bu. Seperti itu nih masalahnya. Hmm. Terus menurut Ibu ya, apa yang harus dilakukan? Eee, Gini ya Pak, memang sih di jurusan listrik itu pada tahun pelajaran 2024-2025 ini, semua kelas dan semua jenjang itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Sehingga mau tidak mau kan guru-guru harus memahami secara menyeluruh tentang penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri. Dan saya tuh ingin mengajak teman-teman guru listrik untuk belajar bersama dan memahami tentang kurikulum Merdeka secara tuntas dan menyeluruh. Oh, jadi intinya Bu Retno itu memiliki niatan yang mulia, ya. Bu Retno ingin mengajak teman-teman atau guru listrik untuk belajar bersama dan memahami tentang kurikulum Merdeka. Begitu ya, Bu. Nggih, Pak. Terus yang Bu Retno maksud belajar bersama dan memahami tentang kurikulum Merdeka itu yang seperti apa, Bu Retno? Yang saya maksud belajar bersama dan memahami penerapan kurikulum Merdeka itu ya mulai dari konsep kurikulum itu seperti apa, terus bagaimana struktur kurikulum dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, terus juga bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di kelas, Oh, Pak. oh begitu nih Bu Retno. Terus menurut Bu Retno, ya, indikator yang utama bahwa guru-guru telah memahami penerapan kurikulum Merdeka itu yang seperti apa, Bu Retno? Gini loh Pak Her, seorang guru dikatakan sudah memahami penerapan kurikulum Merdeka jika guru tersebut itu sudah memahami apa itu CP, apa itu TP, dan apa itu ATP juga. Terus selain itu juga bisa menyusun modul ajar dan bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah dikembangkan. Nah, selain itu, guru tersebut juga mampu menyelesaikan maksimal satu atau dua aja loh topik di PMM hingga sampai aksi nyata gitu loh. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan, ngapunten Bu Retno ya. Jadi masalah Ibu adalah beberapa guru di listrik atau di PTL itu enggan belajar dan memahami penerapan kurikulum Merdeka. Sedangkan indikator dikatakan paham terkait penerapan kurikulum Merdeka adalah bahwa guru tersebut sudah memahami apa itu capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran. Bisa juga menyusun modul ajar dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah dikembangkan. Seperti itu. Iya, Pak. Selain itu juga mampu menyelesaikan minimal ya, satu atau dua topik di PMM hingga aksi. Bu ngapunten kalau boleh tahu Bu, berapa banyak nih guru-guru yang seperti itu? Artinya belum memahami implementasi kurikulum Merdeka di jurusan listrik. Ya lumayan banyak, Pak. Meski saya belum bisa memastikan jumlahnya berapa gitu, nggih. Padahal loh, menurut saya kurikulum Merdeka itu sangat penting supaya guru itu bisa mengupdate perkembangan dalam pembelajaran.
Tapi loh teman-teman itu sering mengatakan, ngapain sih repot-repot gitu. Dan mereka juga mempunyai pandangan bahwa setiap ganti menteri itu pasti ganti kurikulum. Jadi santai aja lah gitu kata mereka. Nah, itu menyebabkan mereka tuh enggan mempelajari lebih lanjut kurikulum Merdeka. Oh, jadi seperti itu gitu nih kondisi teman-teman di jurusan listrik atau di PTN. Sebenarnya Bu, kondisi seperti itu banyak juga Bu, terjadi di jurusan yang lain. Di jurusan DKV juga sama, kemudian di jurusan mesin juga sama, bahkan yang agak itu lagi ya di jurusan las Bu, kondisinya juga sama seperti itu. Atau juga di sekolah lain juga sama Bu kasusnya. Ya. Nah, melihat kondisi tersebut, kira-kira apa rencana Bu Retno untuk mengajak agar teman-teman guru listrik mau belajar dan memahami implementasi kurikulum Merdeka ini secara menyeluruh, secara komprehensif. Bagaimana tuh rencananya? Ya, saya sebenarnya sudah punya rencana, Pak. Yang pertama itu saya akan mengajak teman-teman di komunitas praktisi MGMP listrik untuk mengobrol dan diskusi santai pada waktu senggang gitu tentang pentingnya IKM bagi sekolah, supaya tidak ketinggalan informasi. Dan mau tidak mau kedepannya kurikulum Merdeka ini kan juga harus diimplementasikan secara menyeluruh kan, mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai dengan kelas 12. Lalu rencana yang keduanya, saya itu akan melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Pak Muharto, dan juga tim manajemen untuk mengadakan workshop dan pendampingan IKM kepada guru-guru dengan menghadirkan ahli dan narasumber dari BPKP dan pusat kurikulum gitu loh Pak. Wah, bagus sekali Bu Retno, konsepnya luar biasa itu, super sekali itu. Boleh juga tuh rencana itu. Terus menurut Ibu, atau menurut Ibu Bu Retno, dari rencana tadi Bu, mana yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Kan ada dua rencana tadi, yang diprioritaskan yang mana Bu? Kalau menurut saya sih rencana aksi yang saya lakukan lebih dahulu itu melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak, dan Bapak Wakakurikulum untuk bisa dilakukan kegiatan workshop dan juga pendampingan IKM kepada guru-guru di listrik dululah dengan menghadirkan ahli dan narasumber dari BPKP dan pusat kurikulum, Pak. Oh, jadi Bu Retno itu memilih rencana aksi yang kedua. Gitu. Terus, ya, menurut Bu Retno, uh, mengapa Bu? Apa alasan yang memilih rencana aksi yang kedua? Karena menurut saya rencana yang kedua itu akan melibatkan semua guru listrik, Pak. Jadi akan lebih terstruktur, terus kegiatan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Sehingga kalau ada kendala bisa diselesaikan secara bersama. Dan sebagai tindak lanjutnya, setelah kegiatan selesai, saya akan ngobrol dan berdiskusi dengan guru-guru melalui komunitas MGMP listrik, Pak. Oh, baik Bu. Saya sangat setuju sekali dengan rencana Bu Retno. Nah, terus kira-kira kapan Bu rencana yang luar biasa ini bisa dilaksanakan? Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah. Oh, gitu ya. Terus kira-kira jangka waktunya sampai kapan gitu Retno rencana itu bisa terlaksana dengan baik? Ya, kalau workshop mungkin dalam waktu maksimal 2 minggu sudah bisa saya laksanakan, Pak. Nah, setelah itu saya baru mengajak komunitas praktisi MGMP listrik untuk menindaklanjuti secara lebih praktis dan operasional melalui sharing dan diskusi. Kebetulan kita juga sudah ada grup WA dan Kombel, Pak. Oke, baik Bu Retno. Sekarang ya, apa yang kira-kira Ibu peroleh atau Ibu dapatkan dari obrolan dan sharing kita pada hari ini? Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan pencerahan dari kegelisahan dan kebingungan saya, Pak. Semoga saja rencana dan tujuan saya ini bisa tercapai, nggih, Pak. Nggih. Terima kasih atas waktunya, Pak Heri. Oke, sama-sama Bu Retno.
Jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol dengan saya jika ada masalah. Nanti kita saling membantu dan saling berkolaborasi. Pun nggih matur suwun.